Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Hutang beras dibayar dengan 2 nyawa. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Acara pemilihan kepala desa baru itu berjalan lancar. Meski keluarga kedua belah kubu sempat terlibat pertengkaran beberapa minggu sebelum pemilihan. Aku tidak peduli siapa yang menang, karena siapapun yang menjadi kades, pasti ujung-ujungnya sama saja, ujar Lodok. Lagi pula salah kita kalau berharap dengan mereka kok, ujar Tamrin sembari menyulut rokoknya. Ya, walau banyak perusahaan masuk ke daerah kita ini, tapi kita warga lokal masih banyak yang menganggur, bahkan tak jarang sampai berhutang untuk menyambung hidup. Itu sebabnya karena kita yang bodoh, tidak bersekolah sampai sarjana. Orang-orang seperti itu kan mencari karyawan yang berpendidikan. Walaupun kau berpengalaman, tapi pendidikanmu tidak tinggi, maka tak akan ada harapan, sahut Roli. Pemilihan kades dimenangkan oleh Pak Dani. Pak Dani sendiri merupakan warga asli desa itu. Namun dia sudah lama tinggal di kota dan hanya pulang sesekali. Namun sekitar setahun terakhir, Pak Dani sudah kembali ke desa dan membuka usaha warung sembako di sana. Hingga kemudian Pak Dani ikut mencalon sebagai kades dengan visi misi untuk mensejahterakan desa. Pak Dani memang dikenal baik dan ramah, tapi tentu saja tak ada yang tahu Pak Dani akan menjadi pemimpin seperti apa jika ia sudah menjabat jadi kades nanti. Pada awalnya, memang hampir semua warga dibantu untuk bekerja di perusahaan, namun tidak berlangsung lama, sebab pada gelombang kedua, atau biasanya ada kesempatan besar-besaran untuk warga di setiap desa yang termasuk area perusahaan. Pak Dami beralasan kalau yang dicari perusahaan hanyalah orang-orang berskill khusus, dan para pelamar di desanya tidak ada yang memenuhi standar. Namun sebulan berselang setelah itu, orang-orang yang merupakan keluarga dan sebagian lagi para pendatang yang entah dari mana tiba-tiba mendapatkan pekerjaan. Dari banyaknya info, katanya orang-orang itu bisa masuk bekerja karena kades tersebut bersedia tanggung jawab untuk mereka jika terjadi sesuatu. Atau intinya kades menjadi orang dalam bagi mereka yang bersedia membayar. Informasi itu tentu saja membuat warga kecewa. Tak sedikit pula dari mereka mengumpat dan memusuhi keluarga Pak Dani. Tapi tentu saja marah warga tak membuat Pak Dani mundur. Kini sifat asli Pak Dani yang asli terlihat dengan sangat jelas. Bahkan bila ada yang berutang dan tak bisa membayar, Pak Dani akan mempermalukan orang tersebut. Dan bagi mereka yang punya utang pada Pak Dani, tak jarang juga merasa sangat kecewa, sebab total jumlah utang yang ada di catatan Pak Dani dengan yang ada di warga sangat berbeda jauh. Dan bila mereka tak mau membayar dengan jumlah yang sesuai dengan yang di catatan Pak Dani, maka orang itu juga akan langsung dipermalukan. Hal itulah yang menimpa keluarga Awon. Mereka dipermalukan habis-habisan oleh Pak Dani di hadapan warga lainnya. Akibat dari kejadian memalukan itulah, istri Awon sampai meminta cerai padanya. Dan selang beberapa bulan setelahnya, Awon mati bunuh diri di kebun karet yang ia sadap dengan cara meminum racun. Mayatnya ditemukan setelah 3 hari ketidakpulangannya. Setelah kematian Awon itulah hal-hal aneh mulai terjadi di desa tersebut. Mulai dari makanan-makanan di setiap rumah tiba-tiba membusuk. Bahkan yang baru dimasak menjelang maghrib pun dengan sangat cepat berlendir. Tidak hanya sampai di situ, karena orang-orang yang mencari ikan di malam hari pun juga sering mengalami gangguan, yakni penampakan mirip seperti pocong yang sangat besar dan tinggi.
Akibatnya orang-orang menjadi takut keluar rumah saat hari mulai gelap. Mereka memilih untuk tetap diam di dalam rumah agar tidak kepuhunan melihat pocong yang meneror warga tersebut. Malam itu sangat dingin, mungkin sebab gerimis yang sudah dari sore tadi turun. Seakan tak menghiraukan apa yang terjadi di desa mereka. Rolly, Tamrin, dan Lodok pergi untuk berburu. Kalau menuruti rasa takut akan teror itu, bisa-bisa kita tidak makan, ujar Tamrin memecah kebisuan. Betul, sekarang ini perut keluarga yang kelaparan lebih menakutkan dibanding setan, sahut Lodok yang dibalas anggukan oleh kedua temannya. Sepanjang malam mereka berburu, berharap mendapatkan setidaknya seekor pilanduk untuk dibawa pulang. Namun rupanya jangankan seekor hewan buruan, suara seekor jangkrik saja tak terdengar di malam itu. Bagaimana ini dok, Rin? Seekor pun kita tak dapat, ujar Rolly mengeluh. Ya mau bagaimana lagi? Mungkin karena gerimis ini hewan-hewan jadi sembunyi, jawab Lodok sekenanya. Tiba-tiba terdengar suara seperti dahan pepohonan yang patah terinjak oleh sesuatu. Bersamaan dengan suara itu, Rolly, Lodok, dan Tamrin langsung berdiri dan mempersiapkan parangnya. Namun setelah sekian menit menunggu, tak ada apapun yang muncul di hadapan mereka. Kukira beruang, gumam Lodok sembari memasukkan parangnya ke dalam kumpang. Kita pulang saja, mataku sudah mengantuk, ajak Rolly pada kedua temannya. Ya, kita pulang saja. Sepertinya memang kita tak ada rezeki untuk malam ini. Mana beras di rumahku sudah hampir habis. Bagaimana ini dok? Keluh Tamrin yang memang memiliki banyak tanggungan. Raut kekecewaan terlihat jelas di wajah ketiganya. Mereka berjalan gontai keluar dari hutan. Dalam hati kecil mereka masih berharap menemukan hewan buruan untuk dibawa pulang. Namun begitu sampai di ujung jalan, ketiganya hampir pingsan melihat sosok putih yang sangat besar melayang dan menghilang di balik pohon mangga. Apa itu? Ujar Lodok tergagap. Tak ada jawaban. Dan beberapa saat kemudian, ketiganya berlari tunggang langgang menuju ke arah rumah masing-masing. Keesokan harinya, ketiganya jatuh sakit setelah melihat penampakan tersebut. Dari mulutnya, Tamrin terus bergumam aneh. Seminggu kemudian setelah sehat, Rolly, Tamrin, dan Lodok memutuskan untuk merantau guna mencari pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang besar. Karena di desa mereka sudah tidak ada harapan. Ditambah lagi dengan teror-teror itu, semakin membuat warga di desa kesulitan mencari uang tambahan. Berbekal uang 500.000 yang didapat dari hasil menjual emas milik istrinya Lodok, mereka bertiga pun berangkat. Lokasi yang dituju ialah tempat penambangan emas yang disarankan oleh kerabat jauhnya Lodok. Dan sesampainya di sana, mereka lantas mencari nama orang yang ada di surat milik kerabat Lodok tersebut. Setelah orang itu membaca isi surat tersebut, mereka bertiga langsung diterima bekerja di sana. Mereka diajari cara-cara penambang emas dan cara menghadapi orang-orang yang kemungkinan akan datang untuk mencuri emas-emas yang sudah mereka dapat. Kalau kalian sudah mendapatkan hasil, lebih baik lubang tambangnya jangan ditinggal tidur, sebab para pencuri akan menggunakan kesempatan itu untuk mencuri hasil tambang yang sudah kalian dapat, pesan Rasman, orang yang merupakan tangan kanan bos tersebut. Jadi emasnya yang sudah didapat itu tidak langsung di store? Tanya Tamrin mewakili kedua temannya. Tidak,
Emas akan di-store setelah kalian mendapatkan lumayan banyak, ataupun saat bahan makanan kalian sudah habis, jawab Rasman. Ketiganya mengangguk, tanda kalau mereka sudah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Rasman. Selamat bergabung, semoga kalian betah, ujarnya sebelum pergi. Teman-teman di sana sedikit tidak ramah pada ketiganya, tapi Rolly, Lodok, dan Tamrin masa bodoh saja dengan mereka. Pada awalnya pekerjaan itu sangat melelahkan bagi tiga sekawan tersebut. Namun karena semangat yang menggebu-gebu, lelah itu tak lagi mereka rasa. Hingga sebulan kemudian, mereka menyetorkan hasil emas dan mendapatkan masing-masing 5 juta. 5 juta pada saat itu sudah sangat banyak. Bahkan Tamrin sampai pingsan saat menerima uang tersebut. Ketiganya sangat beruntung sebab lubang yang mereka tambang masih terdapat banyak emas. Jika harus menggali mungkin mereka akan mendapat lebih dari 5 juta per orangnya. Tapi karena persediaan makanan yang menipis, terpaksa mereka menyetor lebih awal. Setelah menerima uang tersebut, mereka bertiga pulang dengan rasa bahagia yang tidak terkira. Terlebih lagi Tamrin, begitu sampai di pasar besar, ia membeli berbagai macam oleh-oleh untuk keluarganya. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan kabar bahwa Pak Dani kini jatuh sakit. Sakitnya pun terbilang aneh, karena setiap menjelang maghrib Pak Dani selalu berteriak-teriak histeris, seperti ketakutan dengan sesuatu. Mungkin itu karma, ujar Tamrin menanggapi cerita tentang Pak Dani. Hari itu, Rolly, Tamrin, dan Lodok kembali berangkat bekerja setelah hampir 2 minggu beristirahat. Keadaan tubuh yang sehat dan hati yang bahagia membuat mereka sangat bersemangat. Jalanan panjang penuh batu dengan debu. Dengan tebing bebatuan di samping jalan tak lagi membuat mereka takut. Saat mereka beristirahat dan memakan bekal makanan yang dibawa, mereka melihat ada beberapa orang yang tengah beradu mulut. Entah apa masalahnya, namun orang-orang yang juga berada di sana tak ada yang berani ikut campur. Kenapa ya? Tanya Rolly pada kedua temannya. Entahlah, sebaiknya kita jangan ikut campur, ujar Lodok. Tetapi semakin dibiarkan, orang-orang itu malah semakin menjadi. Seorang lelaki dengan perawakan sedang tiba-tiba menodongkan parangnya ke arah orang yang tadi berdebat dengannya. Melihat hal itu, Tamrin langsung maju untuk melerai. Namun siapa sangka, Tamrin malah terkena sabetan parang yang diunuskan secara membabi buta tersebut. Tak ingin terjadi apa-apa pada temannya, Lodok dan Rolly pun langsung untuk membela Tamrin yang sudah terjatuh di tanah dan darah mengucur dari lukanya. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Jangan langsung asal tebas begini, ujar Rolly yang sudah berhasil melumpuhkan orang yang telah melukai Tamrin tadi. Kalian yang harusnya jangan ikut campur dengan masalah kami. Kami di sini hanya menjalankan tugas untuk menagih utang. Oh, masalah utang. Kalaupun masalah utang, memangnya apa tidak bisa kalau diselesaikan baik-baik? Kenapa malah keroyokan begini? Apalagi sampai membawa sajam. Sebenarnya kalian ini mau menagih hutang atau merampok? Ujar Lodok. Kalian itu orang baru di sini. Apa bos kalian tidak menceritakan tentang kami ya? Apa kalian mau mati di sini? Rolly dan Lodok terdiam. Perasaannya sudah mulai tak nyaman setelah mendengar perkataan orang itu. Mereka akhirnya mengalah dan meminta maaf pada orang-orang tersebut. Lalu kemudian bergegas membawa Tamrin yang terluka. Bukannya takut, tapi aku merasa tidak ada gunanya untuk melawan mereka. Karena aku yakin jumlah mereka itu banyak. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang ditakuti di sini. Makanya saat mereka adu mulut,
tidak ada yang berani ikut campur selain kita. Kalau kita lawan, kita bisa bahaya. Dijadikan incaran mereka. Tidak apa-apa terlihat kalah dan bodoh. Yang penting kita aman, ujar Rolly setelah jauh. Ya, aku setuju. Karena niat kita kemari kan memang bukan untuk berkelahi, tapi untuk bekerja, sahut Lodok. Ya, semoga saja orang-orang yang tadi tidak mereka apa-apakan ya. Kasihan, orang-orang itu juga pasti merupakan tulang punggung keluarga, ucap Tamrin sesekali meringis. Setelah mengobati luka Tamrin, mereka pun lantas tidur untuk mempersiapkan diri kembali bekerja lagi di keesokan harinya. Matahari bersinar dengan cerahnya di pagi itu. Meski lukanya belum sembuh dan masih terasa nyut-nyutan, namun Tamrin tetap ikut berangkat bekerja bersama teman-temannya. Hari-hari berlalu. Kejadian tempo hari pun sudah terlupakan oleh 3 sekawan itu. Hasil mereka bulan itu lebih sedikit dibanding bulan kemarin, sehingga Rolly, Tamrin dan Lodok memutuskan untuk tetap tinggal di sana guna meneruskan pekerjaannya. Padahal persediaan makanan mereka sudah hampir habis. Bahkan beras untuk mereka hanya tersisa beberapa gelas saja. Kita cari pinjaman saja dulu. Kita tanyakan pada orang-orang di lubang sana. Sepertinya mereka mau store emas ke kota. Siapa tahu persediaan bahan makanan mereka masih ada, ujar Lodok mengusulkan. Akhirnya Tamrin yang memang tidak pemalu itu pun mencoba berutang pada orang yang menambang di lubang yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Tamrin pulang dengan senyum ceria, serta membawa sekarung beras dan 1 rak telur di masing-masing tangannya. Dengan beras dan telur ini, kita bisa bertahan 1 minggu lagi. Dan semoga saja dalam 1 minggu ini, kita mendapatkan hasil yang lebih banyak dari sebelumnya ya, ujar Tamrin yang langsung dibalas sanggukan setuju oleh kedua temannya. Singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu, Lodok masih belum puas dengan hasil yang mereka dapat. Dan berhubung persediaan beras hasil ngutang itu masih ada, mereka pun memutuskan untuk menunda kepulangan. Walaupun hanya makan nasi berkuah air garam, karena telur, kecap dan lain-lain sudah habis, ketiganya tetap semangat. Hingga pada akhirnya, beras persediaan mereka pun habis. Mau tak mau mereka terpaksa pulang untuk menyetor emasnya, karena memang yang ada di sana hanya tersisa beberapa orang saja. Hasil yang mereka dapatkan dalam 2 bulan itu lumayan banyak, bahkan lebih banyak dari hasil pertama. Dengan uang itu, Lodok, Rolly, dan Tamrin membeli tanah untuk membangun rumah baru yang lebih layak. Pada saat itu tanah di desa mereka kisaran harganya ukuran 10 kali 20 hanya sekitar 4-3 juta saja. Tentu saja mereka sangat berbahagia karena impian mereka selama ini akhirnya berhasil terwujud walau masih menyicil. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak selamanya mereka rasa. Impian pun seakan lenyap seketika setelah mereka mengembalikan sekarung beras dan 1 rak telur yang pernah mereka pinjam. Orang-orang itu tidak mau menerima beras dan telur tersebut. Tapi sebagai gantinya, mereka meminta bagian atas emas yang didapat oleh Rolly, Tamrin, dan Lodok nanti. Tentu saja bayaran yang diminta tersebut tidak bisa mereka penuhi. Selain karena lubang dan alat-alat tambang itu bukanlah milik mereka. Juga tidak masuk akal jika harga beras dan telur yang mereka pinjam sangat mahal seperti itu. Tapi orang-orang tersebut ngotot dan tidak mau menerima permohonan Rolly, Lodok, dan Tamrin. Kalian pikir membawa beras dan telur melewati jalanan itu enak, mudah? Pokoknya kami tidak mau tahu. Hutang tetaplah hutang. Dan dengan medan jalan yang seperti itu, wajar jika kami meminta harga yang tinggi.
Terserah pada kalian. Tapi kami tetap pada kesepakatan awal, yaitu barang ganti barang. Ujar Tamrin mulai tersulut emosi. Orang-orang itu diam dengan tatapan sinis, menatap kepergian Tamrin, Rolly dan Lodok. Beras dan telur yang diserahkan ketiga sahabat itu, mereka biarkan tetap di sana. Mengira semuanya sudah berakhir. Ketiga sahabat itu tak lagi memikirkan masalah tersebut. Hingga sampai suatu ketika, saat Rolly dan Lodok masuk ke dalam lubang untuk menambang emas, sementara Tamrin di pondok untuk memasak makanan. Tiba-tiba, Tamrin dikagetkan dengan teriakan orang-orang yang meneriaki bahwa lubang galian milik Rolly, Lodok dan Tamrin runtuh. Tamrin berlari keluar pondok. Ia tak menghiraukan lagi kakinya yang terkena tumpahan air di tian nasi. Ia berteriak histeris memanggil-manggil nama kedua temannya yang masih berada di dalam lubang yang sudah runtuh, sembari terus menggali tanah menggunakan kedua tangannya. Orang-orang di sekitar juga membantunya, kecuali orang-orang yang pernah meminjamkan mereka beras dan telur. Penggalian terus dilakukan selama 24 jam tanpa jeda. Namun Rolly dan Lodok tak juga berhasil dikeluarkan, sebab mereka berdua sudah berada lumayan jauh di kedalaman galian. Setelah 3 hari akhirnya keduanya berhasil dikeluarkan dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Tamrin sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia tak tahu apa yang akan ia sampaikan pada keluarga teman-temannya. Dan bagaimanakah respon keluarga teman-temannya itu jika mengetahui bahwa jasad keduanya tak bisa dipulangkan ke desa. Di saat pemakaman itu, Tamrin melihat orang yang pernah meminjamkan beras dan telur tersebut tersenyum, seakan puas melihat pemakaman Rolly dan Lodok. Pada malam harinya, dengan hati yang masih kalut dan sedih, Tamrin berjalan ke arah pondok tempat orang yang meminjamkan bahan makanan itu tidur. Tanpa banyak basa-basi, Tamrin langsung mengayunkan parang yang ia bawa ke arah salah satu orang yang sedang tertidur itu, hingga menyebabkan luka serius pada bagian baunya. "Kenapa kalian lakukan itu pada teman-temanku?" teriaknya membuat orang mulai berdatangan. "Siapa suruh kalian tak mau membayar hutang, "Bangsat, jadi benar kalian yang membuat lubang kami runtuh, teriak Tamrin. "Kau gila, menuduh orang seperti itu? Lubang galian runtuh itu memang sudah biasa di pertambangan emas seperti ini." Jawab yang lainnya mengelak ketika orang-orang mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Tamrin tak bisa menahan marahnya. Ia mengayunkan parang itu ke arah orang-orang tersebut. Hanya ada 2 pilihan dalam pikirannya saat itu, yaitu mati menyusul kedua temannya, atau membunuh semua orang yang telah menyebabkan teman-temannya mati. Namun apa yang terjadi tidaklah sama dengan apa yang ia pikirkan. Orang-orang itu berhasil melawannya, sampai mengakibatkan sebelah tangan Tamrin yang memegang parang itu putus. Banyak yang mengatakan bahwa orang-orang itu hanya membela diri dan mereka tidak bersalah. Sementara itu Tamrin selamat, namun ia kehilangan sebelah tangannya. Kejadian itu sangat menyakitkan baginya untuk diingat. Terlalu mahal rasanya jika sekarung beras dan 1 rak telur dibayar dengan nyawa teman-temannya. Jika Tamrin mengingat kejadian itu, ia merasakan dendam yang luar biasa pada orang-orang yang telah menyebabkan teman-teman seperjuangannya itu mati. Sampai kapanpun, Tamrin tidak akan pernah bisa memaafkan mereka atas kejadian yang telah menimpa kedua temannya. Sementara itu, keadaan Padani semakin memburuk. Ia kini menjadi gila. Mungkin karma atas apa yang telah ia lakukan pada warga. Dan begitulah akhir dari ceritanya.
Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Oh iya, bagi kalian yang mempunyai cerita horor atau misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang ada di link deskripsi. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.